juga waktu itu kan kebetulan juga waktu itu kan Koabet sama teman-teman kan juga minta dari tiap kita kan minimal sharing tentang pengalaman hidup. Jadi kayak menurut aku sih sejalan aja sih antara aku waktu itu lagi momennya lagi iseng-iseng buka arsip Instagram, story-story aku gitu kan, sama yang Koabet minta gitu. Jadi aku kepikiran buat bawa sharing behind the highlight story gitu. Sesuai dengan namanya ya, highlight story kan. Highlight story itu kan biasanya kan bisa diartikan kan kayak bagian-bagian kehidupan yang kita sharingkan ke orang-orang yang kita taruh di sosial media. Itu hal-hal yang menarik, yang membangun, yang eh, membanggakan diri kita gitu kan. Contohnya misalkan kayak lulus lulus kuliah gitu, pernikahan, atau enggak apa ya, kayak naik naik jabatan karir gitu kan, atau enggak bisnis yang berhasil gitu. Itu biasanya hal-hal yang di highlight story. Kayak misalkan di highlight storyku nih, highlight storyku kan biasanya saat ini kan yang aku highlight itu yang pernikahan aku kemarin, karena itu yang aku banggain juga dari diriku kan. Nah, tapi eh, kalau behind the highlight story itu justru sebaliknya teman-teman. Behind the highlight story itu tuh justru tuh mengajak kita tuh buat eh, mengajak kita tuh buat cerita hal-hal di balik yang kita yang kita yang kita kasih ke publik kayak gitu. Contoh misalkan hal behind the highlight story itu yang bisa jadi itu isinya itu adalah penolakan, atau enggak air mata, atau enggak proses kita dibentuk Tuhan, eh, masa-masa sulit gitu kan, kegagalan. Itu tuh hal-hal yang gak mungkin kita floorkan di highlight story gitu, di story kita gitu kan. Nah, kalau kita ngomong tentang highlight story itu pasti kan eh, nggak jauh-jauh dari apa yang orang lihat tentang kita, dan apa yang tidak orang lihat atau orang ketahui tentang kita kan. Contoh nih misalkan kalau kayak aku, eh, biasanya kalau sekarang ini apa yang orang tahu tentang aku itu ya biasanya kalau nggak di pergumulan atau di teman-teman aku tuh biasanya dinilai sama teman-teman itu tuh orang yang pendiam, nggak banyak ngomong gitu kan, orang-orang yang bisa dibilang pemalu, orang-orang yang yang pasif lah gitu, karena emang aku orangnya emang eh, introvert parah gitu kan, dan overthinking parah, jadi kayak prefer untuk diem di sudut kayak gitu. Biasanya kayak gitu orang-orang yang tahu tentang aku. Nah, tapi apa yang orang nggak tahu tentang aku? Nah, ya orang-orang nggak tahu tentang aku sih jujur orangnya kayak ambisi kan, ngambis lah, bisa dibilang ambis. Terus kalau orang melihat aku diem, sebenarnya tuh aku tuh berisik di kepala gitu. Jadi eh, nggak pure diem yang diem blank kayak gitu. Terus apa yang orang nggak tahu tentang aku juga tuh biasanya eh, aku tuh eh, kan orang taunya aku introvert ya, tapi sebenarnya nggak introvert introvert parah, tapi lebih suka juga nongkrong dan ketemu, tapi nggak kuat lama-lama kayak gitu, paling cuma sejam 2 jam kayak gitu. Nah, eh, kan ini kan namanya sharing juga ya, mau tahu dong dari teman-teman, kayak teman-teman biasanya menurut teman-teman apa yang orang tahu tentang teman dan apa orang yang nggak tahu tentang teman gitu. Sebelum kita masuk lebih lanjut, dari Koabet dulu kali ya, home leader ya, itunya Kak, sharingnya dari Kak Thomas, Koabet sama Cipta. Ya highlight itu biasanya orang yang kita lihat lah, misalkan contoh nih kan, highlightnya itu pelayanan terlihat lancar gitu kan. Eh, faktanya itu behind the highlightnya itu pergumulan-pergumulan pribadi yang tidak terlihat. Contohnya waktu itu kan pas aku masih zaman pacaran sama Mita kan. Jadi Mita ini dulu guru sekolah minggu teman-teman di HKBP di Petojo kan. Nah, waktu aku masih pacar sama Mita tuh, yang aku lihat itu tuh dia tuh stres banget nih Mita nih stres banget karena pelayanan di sekolah minggu HKBP Petojo tuh belum ruwet lah gitu kan, ruwet banget. Terus setiap minggu harus ada activity, dan activity-nya gila-gilaan, harus pokoknya yang bikin anak-anak itu nggak bosen, tapi guru sekolah minggu itu tuh effortnya gila-gilaan gitu. Nah, tapi kalau aku misalkan ngelihat
di sosial medianya Mita atau di mana atau keaktifan Mita, dia tuh kelihatannya kayak wah ini pelayanan banget nih, rohani nih lancar nih gitu. Tapi nyata pas aku udah masuk ke dalam kehidupan Mita tuh nyata tuh pergumulan pribadinya tuh benar-benar gila, benar-benar stres banget kayak gitu kan. Dan itu juga tuh waktu itu aku dapat di, kalau nggak salah Cita juga pernah sharing deh. Jadi guru sekolah minggu di NDC itu benar-benar gila juga berantem berantem. Padahal aku mikirnya NDC itu udah proper parah gitu kan, karena kan mungkin kan aku bandinginnya sama KBP kan. Kalau di HKBP kan kayak pas minta guru sekolah minggu kan ruwet lah, banyak berantem berantemnya lah, kayak cekcok sama eh, bagian ini, terus nggak bisa dapat ruangan gitu-gitu. Nah ternyata menurut aku tuh mikirnya tuh ternyata tuh gituan tuh cuma di HKBP doang, ternyata tuh sampai juga gitu ke gereja yang menurut aku tuh wah ini mah udah bagus banget, ini mah udah settle banget, ternyata masih ada gitu-gituan juga di NDC gitu. Jadi aku tuh mungkin salah juga sih ngelihat sesuatu dari highlightnya doang, nggak ngeliat dari behind the highlightnya atau dari realitinya gitu. Itu satu, kayak pelayanan terlihat lancar. Yang kedua itu mungkin kayak hubungan terlihat harmonis, padahal behind the highlight story-nya itu proses komunikasi tuh masih belum baik dan sering munculnya konflik. Nah ini tuh sebenarnya tuh relate juga di aku teman-teman, kayak belakangan ini ya, nggak belakangan sih, semenjak aku udah mau ngurusin nikah lah kan. Teman-teman sadar nggak sih, aku jarang 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 update story Instagram. Kalau teman-teman sering buka Instagram jarang kan. Nah aku udah mulai sering upgrade Instagram itu tuh semenjak ya aku sama Mita kan. Jadi dia kan orangnya kan sosial media banget, jadi ya mau nggak mau kalau dia nge-tag aku ya aku harus harus repost kalau nggak mau berantem kayak intinya gitulah. Ya udah. Ya udah, jadi yang awalnya teman-teman jarang lihat aku aktif sosmed, upload apa story-story apa jarang, jadi sering kayak gitu. Nah itu kan jadi bagian dari highlight story juga kan, bagian dari highlight storyku. Jadi orang tuh nilai aku adalah bucin lah, apa ya, bucin, terus kayak wah ini romantis nih sama pasangannya gitu-gitu. Apalagi orang kantor kan. Tapi mereka nggak tahu, apalagi pas aku udah rumah tangga gini ya, banyak hal-hal, banyak proses-proses komunikasi itu yang harus sama-sama aku sama Mita tuh sama-sama berjuang gitu teman-teman. Kayak hal-hal simpel yang menurut aku A itu adalah, apalagi kalau di rumah tangga ya udah sampai ke titik rumah tangga, menurut aku A itu adalah hal yang biasa, tapi bagi Mita A itu hal yang nggak boleh gitu. Itu tuh pasti jadi konflik aja, bisa jadi konflik itu. Bahkan pas awal-awal kami nikah tuh kayak aku nyampe aku biasanya kalau pulang kantor nyampe rumah itu tuh langsung mandi. Mita, Mita itu mau istirahat dulu. Nah itu aja tuh bisa jadi konflik gitu loh. Kalau misalkan komunikasi yang gak lancar, dan hal komunikasi itu masih masih aku sama Mita perjuangin banget sampai sekarang gitu. Tapi orang di luar sana tuh nilainya tuh karena mungkin aku sering nge-repost story Mita kali, jadi kayak kesannya hubungan tidak harmonis apa. Harmonis sih harmonis, tapi kan di belakang itu kan ada komunikasi, ada hubungan yang kita perjuangkan, komunikasi gitu kan. Simpelnya gini deh, kayak misalkan aku ngelihat Koabet sama Cila gitu kan, itu udah wah itu mah udah apa namanya, udah the best relationship banget dah itu. Mungkin Koabet ngedengar aku ngomong gini ketawa mungkin ya atau apa, tapi kan dibalik aku ngomong ini kan aku cuma ngeliat dari highlight doang, tapi kan Koabet yang ngejalanin kan nggak nggak gitu gitu loh. Koabet yang ngejalanin kan juga butuh 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 berjuang sama-sama sama Cila, apalagi soalnya udah punya deal kan. Jadi kan mungkin eh, yang dulunya sama Cila bisa berdua fokus doa bareng apa, sekarang tiba-tiba ada dia lah nangis gitu-gitu. Itu kan hal-hal yang nggak ya, itu kan hal-hal yang behind the highlight story atau yang di reality ini kayak gitu. Terus habis itu biasanya contoh yang highlight story itu adalah omset bisnis melesat dan banyak pelanggan. Nah, padahal behind the highlight story-nya itu adalah dia pernah jatuh bangun di awal bisnis. Modalnya juga terbatas pas bangun bisnis kan, itu kan hal yang paling itu juga kan modalnya kan. Terus kalau ngebisnis itu kan harus butuh leadership. Jadi dia juga stres ngelola tim gitu. Itu tuh biasanya hal-hal yang eh, nggak dimunculin, bukan nggak dimunculin sih, oh, hal-hal yang orang nggak tahu kayak gitu. Orang taunya cuma wah ini mah bisnisnya lancar nih, kayak wah ini mah udah financial freedom, ini mah udah apa sih biasanya udah uang yang bekerja untuk kita gitu kan, bukan
kita yang bekerja untuk uang kayak gitu. Padahal struggle dan gilanya di balik itu tuh parah banget kayak gitu. Baru yang terakhir, contoh yang aku lagi bergumul sekarang itu yang namanya karir meningkat gitu kan. Nah, jujur di dunia pekerjaan ini tuh yang namanya keadilan itu relatif banget. Menurut kita A itu kerjanya bagus, tapi menurut atasan belum tentu bagus gitu loh. Jadi benar-benar yang namanya karir meningkat tuh, aduh, benar-benar benar-benar nggak, ya tergantung sih gimana kita bisa baca situasi gitu kan. Nah, biasanya kalau di kantor itu kalau ngeliat karir meningkat tuh biasanya langsung jadi omongan kan atau jadi apa gitu yang kita lihat. Tapi orang-orang tuh nggak ngeliat juga gitu di belakangnya itu gimana orang yang dapat promosi itu tuh bener-bener tekanan pekerjaannya tuh gila gitu kan, tekanan pekerjaannya barbar lah bisa dibilang dari atasan gitu. Terus tanggung jawabnya juga makin besar saat dia naik karir gitu. Tapi orang-orang mungkin julidnya doang. Julidnya, wah ini mah dia naik nih promosi nih gitu. Wah ini mah dia apa eh, jilat atasan ini biar baik-baikin kayak gitu. Kayak gitu sih. Lanjut. Nah, ini adalah contoh dari apa yang terlihat dan apa yang tidak terlihat gitu kan. Biasanya yang kita lihat itu sebagai eh, manusia yang manusia yang berdosa dan hidup dalam daging. Kita kan masih dalam daging ya. Pasti kita kan cuma bisa ngeliat apa yang terlihat doang. Contohnya kayak sukses, bahagia, hidup sempurna, semua berjalan lancar. Tapi di balik semua itu tuh pastinya banyak yang namanya perjuangan, kegagalan, air mata, rasa lelah, keraguan diri, tekanan, pengorbanan, proses yang panjang. Itu adalah hal-hal yang belum terlihat gitu. Nah, kalau kita sebagai manusia cuman fokus sama hal-hal yang terlihat, itu juga bahaya teman-teman. Bahaya banget bahkan. Itu tuh eh, kalau kita cuman fokus pada hal-hal yang terlihat, itu tuh bisa bikin kita yang namanya rasa tidak cukup begitu. Karena kita cuma ngeliat orang tuh omset bisnisnya naik, kita cuma ngeliat orang tuh lulus, kita cuma bisa ngeliat orang eh, apa namanya karirnya naik, tapi kita tuh nggak bersyukur apa yang kita punya sekarang kayak gitu. Terus yang kedua, biasanya kita jadi insecure karena kita jadi ragu sama diri kita sendiri karena kita ngelihat pencapaian orang tuh bagus-bagus banget kayak gitu. Baru selanjutnya ya dulu kita jadi suka membanding-bandingkan diri karena teman udah nyampe mana kita masih di sini-sini aja, jadi kita suka banding-banding. Nah, ini juga bahaya teman-teman nih. Baru yang selanjutnya kita jadi nggak punya kita jadi punya ekspektasi yang nggak make sense karena kita ngelihat kan kita kan juga punya porsi masing-masing ya. Eh, mungkin untuk saat ini Tuhan ngasih aku yang porsi segini. Nah, untuk mungkin saat ini Tuhan ngasih porsi yang B, porsinya segitu gitu loh. Cuman karena kita cuma ngeliat highlight story-nya doang, jadi kita tuh pengen punya ekspektasi yang sebenarnya tuh kita tuh belum belum punya kapasitas itu gitu. Tuhan tuh masih pengen kita berproses supaya kita masih punya kapasitasnya, tapi kita udah berekspektasi tinggi karena kita ngelihat pencapaian orang lain itu. Baru selanjutnya ini penyakit banget yaitu iri hati. Iri hati ini tuh benar-benar penyakit banget dan itu tuh justru malah ngerusak diri kita sendiri, bukannya gimana, justru malah bikin kita nggak membangun. Baru selanjutnya kita jadi merasa tertinggal karena kita ngeliat pencapaian orang lain, jadi kita tuh kayak merasa tertinggal padahal belum tentu gitu. Padahal mungkin Tuhan punya rencana lain buat diri kita kan. Baru yang terakhir, FOMO, fear of missing out gitu. Karena kita ngeliat pencapaian orang lain, jadi karena kita cuma fokus pada di highlight story-nya doang, jadi kita eh, gampang banget untuk takut ketinggalan kayak gitu. Nah, kalau dari contoh-contoh Alkitab, eh, ya kita juga tahu lah ya dari contohnya kayak Raja Daud ya. Oh, yang orang tahu tentang Raja Daud itu ya dia raja yang besar. Yang kita tahu juga dari Raja Daud itu dia tuh jago lah ngalahin pahlawan yang mengalahkan Goliat gitu kan, ngalahin Goliat. Tapi orang nggak tahu juga gitu. Daud itu juga berjuang mati-matian pada saat dikejar-kejar sama Saul gitu. Dia juga punya kesalahan dan pertobatan. Dan yang kita tahu juga kan Saul kan diproses Tuhan ya. Dia kan juga bergumul kan, bermasmur ke Tuhan kan, benar-benar bergumul sama Tuhan. Ya, itu kan hal-hal yang behind the highlight story gitu.
Padahal kan yang orang-orang tahu kan cuman Daud adalah raja besar gitu, Daud jago ngalahin Goliat. Contoh lainnya itu Yusuf. Yusuf itu yang orang-orang tahu itu dia penguasa Mesir. Dia yang apa nolong waktu dilanda kesusahan itu kan. Nah tapi di balik itu kan yang orang-orang nggak tahu itu dia justru Yusuf itu tuh dikhianati sama saudaranya. Yusuf juga dijual sama saudara-saudaranya kan, yang dimana kalau orang lain yang digituin juga belum tentu bisa gitu kan, tapi Yusuf bisa ngelewatin itu begitu. Nah oleh karena itu, eh, karena waktu itu kan juga kan kehabisan teman-teman kan minta tolong supaya sharing bawa minimal pengalaman hidup kan. Nah ini aku juga mau sharing pengalaman hidupnya teman-teman. Highlight story lah, highlight story-nya kan. Jadi dari umur 5 sampai 10, ini singkatnya doang ya. Dari umur 5 sampai 10 tahun, aku itu anak yang anak yang diprotektifin banget lah karena mungkin aku anak terakhir ya. Anak terakhir dari tiga bersaudara. Jadi itu aku diprotektifin dan dimanjain banget sama mama papa teman-teman. Jadi kayak kalau mau sekolah aja diantar, les aja diantar gitu. Jadi aku juga nggak bisa ngambil keputusan sendiri dan jadi nggak punya pilihan juga. Itu yang mungkin yang ngebikin aku sampai sekarang tuh jadi orang yang minderan kali ya, karena aku benar-benar nggak bisa ngambil keputusan. Sebenarnya itu udah mulai bener sih karena aku udah makin gede juga, cuman mungkin hal-hal kayak gini yang bikin aku jadi gampang minder, gampang apa ya, kurang percaya diri, atau mungkin kadang suka bimbang pada saat ngambil keputusan. Itu pas aku umur 5 sampai 10 tahun. Terus umur 10 sampai 15 tahun, nah di sini aku udah mulai masuk SMP nih, udah mulai nyari jati diri. Nah di SMP ini kan mungkin aku juga pernah dibully, aku juga udah pernah cerita ya, udah pernah dibully sama teman-teman. Karena dibully itu aku dulu sempat juga salah berteman kan. eh, jadi aku dibully sama, jadi aku di circle A nih, circle A itu akhirnya di circle A ini aku dibully, aku pindah ke circle B, ternyata circle B itu circle yang buruk kayak gitu. Wah pokoknya salah pilih temen lah. Jadi mau nggak mau aku harus survive di circle B supaya bisa survive gitu di sekolah. Habis itu di fase ini juga aku banyak bikin kesalahan karena gimana ya? Di fase yang 5 sampai 10 tahun aja tuh aku nggak bisa ngambil keputusan teman-teman. Jadi kayak 10 sampai 15 tahun yang dimana aku dituntut harus pra remaja harus bisa ngambil keputusan tapi aku nggak bisa gitu gimana. Jadi banyak banget aku bikin kesalahan kayak gitu. Terus di umur 15 sampai 20 tahun. Di umur 15 sampai 20 tahun itu udah mulai masuk SMA nih. Masih nyari jati diri tapi ini udah lebih ngerti sih dari sebelumnya karena di SMP itu kan udah banyak bikin salah juga kan. Jadi tau lah kalau ini tuh nggak baik gitu. Kalau ngomong kayak gini tuh nggak boleh kayak gitu. Nah, tapi di sini juga masih banyak bikin kesalahan dan belum bisa ngambil keputusan gitu. Di sini juga aku sempat salah pergaulan karena kalau nggak tahu ya, mungkin eh, di SMA aku tuh isinya tuh anak-anak yang bisa dibilang tuh high class lah, anak-anak yang tajir lah di sekolahku karena sedangkan ibarat kata di sana tuh bagaimana ya, di ibarat kata teman-teman sekolahku tuh orang tuanya tuh pengusaha semua teman-teman, kayak wah gila deh, pengusaha-pengusaha gila deh, sedangkan aku orang tuaku karyawan gitu kan. Jadi dari sosialnya itu udah nggak ketemu gitu. Jadi banyak banget hal-hal yang aku salah ngambil keputusan yang ujung-ujungnya juga dibully lagi lah atau apalah gitu kan. Tapi namanya anak SMA kan pasti kan egonya lagi tinggi-tinggi kan, egonya lagi tinggi-tinggi. Terus eh, apa, rasa ingin diakuinya tinggi. Jadi kayak aku maksa gitu loh, maksa supaya supaya dapat masuk ke circle gitu kan. Ibarat kata kalau di anak-anak SMA di SMA aku itu kayak misalkan eh, malam minggu apa, bal-balapan bal-balapan mobil di Asia Afrika Senayan gitu kan, itu tuh bagi mereka tuh hal yang biasa karena mungkin disokong sama orang tuanya juga kan. Nah kalau aku kan nggak mungkin ya, yang ada aku di dihajar sama mama papaku kalau aku begitu kan. Nah cuman karena aku suka mau masuk circle mereka, jadi aku diem-diem keluar malam ngikut teman gitu kan, coba mau ngeliat di Asia Afrika di Senayan itu. Ya iya itu juga salah sih, cuman karena masih masa-masa SMA ini jadi kayak kayak eh, pelajaran sih, pelajaran buat hidup aku sih, kayak buat sekarang sih bahwa harus bisa pilih-pilih teman gitu. Jangan nggak usah
nyari pengakuan dari orang lah gitu kan, karena di saat itu tuh aku nyari pengakuan orang yang dimana emang udah beda juga, udah beda sosial juga. Jadi karena aku maksa, jadinya kayaknya wah ini nggak boleh sih, nggak boleh gini lagi kalau udah gede gitu kan, kayak gitu. Baru di umur 20 sampai 25, umur 20 sampai 25 tuh eh ini udah masuk dunia perkuliahan gitu kan, udah mulai bebenah diri nih. Tapi masih belajar lebih bijak dalam mengambil keputusan, karena kan aku kan kuliah juga di Surabaya kan, jauh dari orang tua, merantau. Nah di sini tuh aku tuh lebih banyak belajar tentang kehidupan mandiri kan, karena dari aku kecil sampai sampai SMA lah, itu kan aku kan ibarat katakan diprotektifin lah, cuman kalau udah SMA udah mulai longgar gitu kan. Nah pas aku udah kuliah, kuliah merantau itu tuh aku tuh bener-bener kayak hilang kontrol lah bisa dibilang. Karena yang aku rasain selama aku masih sama mama papa di rumah tuh, keluar aja harus ngomong, bahkan jam 10 malam itu harus cepet-cepet nyampe rumah. Kalau udah lewat jam 10 malam harus ngabarin, maksimal 1 jam harus nyampe rumah gitu kan. Nah kalau aku di Surabaya tuh bener-bener apa ya, bener-bener bener-bener nggak ada pengawasan gitu. Paling pengawasan ya paling cuma nelfon doang kan, cuman kan kalau nelfon kan mama kan nggak tahu beneran di kosan apa enggak gitu kan. Jadi bener-bener bener-bener lost banget gitu teman-teman. Nah di sini juga aku pas masa kuliah tuh sempat juga salah pergaulan. eh bayangin banget ya. Jadi kan hari semester 1 nih. Semester 1 kan aku UTS tuh kan, UTS kalkulus. Aku diajak diajak nongkrong sama temen sampai jam 3 sampai nggak sampai jam berapa diajak nongkrong lah kan. Cuman aku bilang nggak bisa nih, besok aku UTS kalkulus lagi kan harus belajar. Ya udah bawa aja buku lu ke apa kafe, kita nongkrong di sini gitu. Ya udah aku bawa kan. Akhirnya yang lain pada nongkrong, aku belajar teman-teman, bayangin. Karena besok UTS kalkulus. Eh, tiba-tiba nggak lihat waktu, tiba-tiba udah jam 3 subuh. Udah jam 3 subuh, aku UTS jam 7 pagi. Ya udah akhirnya pulang ke kos, nyampe kos jam 4 lah, 4:30. Itu aku belum tidur kan. Di situ aku mutusin bahwa kayaknya kalau aku tidur aku bisa kebablasan deh. Ya udah aku jangan tidur deh gitu. Aku cuci muka, lanjut baca-baca, lanjut latihan soal, baru ke kampus UTS. Tahu-taunya jam-jam 6 lah, 6 setengah 6 aku ketiduran. Aku nggak sadar aku ketiduran. Ya udah bangun-bangun ternyata aku udah jam 8. Aku lihat HP, udah banyak yang miss call teman-teman kelas. Waduh, udah lewat nih UTS-nya. Aduh, nggak ikut UTS aku kan. Bayangin kalkulus yang 3 SKS aku nggak ikut UTS itu. Aku udah takut nih, aku takut bakal nilainya ngulang kan, takut ngulang kan. Ya udah aku akhirnya nyari alasan lah ke dosen waktu itu, kesiangan karena apa gitu. Ya, emang waktu itu emang masih itulah, masih 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 belum bijak lah saat itu. Nah dosennya nolak, aku tuh panik banget karena kalau mama tahu aku bener-bener habis sih, dimarahin sih. Cuman untungnya kan itu kan lagi ngerantau kan, jauh dari orang tua. Ya udah akhirnya aku maksimalin di UAS, tapi tetap tetap nggak bisa ngangkat karena UTS-nya nggak UTS gitu. Jadi nilainya nggak ngangkat, jadinya kalkulusnya aku waktu itu dapat D. Ya udah akhirnya aku ngulang di semester selanjutnya. Nah dari situ semester 1 aku IP-nya waktu itu jadi nggak bagus karena ada yang jatuh kan di UTS kalkulus kan. Nah dari situ tuh benar-benar aku dari tiap semester tuh aku benar-benar berbenah kan. Berarti aku nggak boleh pulang malam lagi nih. Berarti aku nggak boleh masuk ke circle ini lagi nih gitu, karena aku udah pernah salah masuk circle waktu SMA, ntar dibully lagi gitu. Jadi kayak benar-benar belajar tentang kehidupan sih di umur 20 sampai 25 ya. Nah, barulah suatu ketika aku buka-buka Instagram kan. Waktu itu lagi zaman-zamannya COVID, jadi kan Instagram, jadi kan fokusnya ibadah online gitu kan. Nah, dari situ lah baru aku nonton ibadahnya GSKI, Pak Era sampai ikut home. Nah, makanya kalau teman-teman waktu itu awal-awal home, ingat aku di kos-kosan kan, masih pakai headset yang begini, itu ya itulah gitu, lagi masa-masa apa berbenah gitu kan, lagi masa-masa dimana dari semester 1 semester 2 itu benar-benar kayak harimau lepas kandang, karena kan yang di rumah biasa dikekang, di
Surabaya benar bebas. Nah semester 3 dan seterusnya aku udah mulai berbenah, karena kalau nggak berbenah mungkin aku nggak lulus, mungkin aku lulus lebih dari 5 tahun gitu. Jadi karena aku tekad untuk berbenah, makanya lah itu. Baru umur 25 sampai sekarang akhirnya udah masuk dunia pekerjaan, dan tentunya sama kayak sharing atau Mas Toti itu belum kayak kaya juga. Baru di sini baru aku masuk ke jenjang pernikahan, dan di jenjang pernikahan ini tuh aku belajar lagi dari nol gitu, benar-benar pure dari nol. Yang dulu aku nganggap itu benar, ternyata di dunia pernikahan itu tuh belum tentu benar gitu, karena kan kita kan harus nyimbangin kan, nyimbangin dua hati, nyimbangin dua kepala jadi satu. Ya mungkin tentang kalau pernikahan mungkin Ko Abed dan Kak Thomas ya lebih expert ya, di sini aku mungkin masih belajar dari mereka. Nah, mungkin yang 25 sampai sekarang ini, eh, kalau aku flashback, kalau aku ngeliat story dari umur 5 sampai umur 25, mungkin banyak pelajaran dan banyak hal-hal yang bikin aku jadi makin tahu nih mana yang benar dan mana yang salah. Tapi eh dan jujur sebenarnya yang bikin aku jadi banyak diem kayak gini tuh justru karena yang satu, aku dulu pernah dibully, dulu sering salah ngomong jadi orang sakit hati. Jadi sekarang tuh aku lebih banyak diem dan lebih banyak hati-hati kalau ngomong gitu. Jadi aku lebih mending berisik di kepala, kalau udah berisik dan tahu apa yang harus diomongin baru aku ngomong kayak gitu. Jadi jadi bener sih kalau kata psikolog tuh, kita tuh hasil dari apa yang kita alami dulu gitu. Jadi begitulah aku sekarang ini gitu. Karena 25 tahun ke belakang kayak gitu. Nah, inti dari sharing aku malam ini adalah gongnya nih. Tadi kan kita udah belajar tuh kan, Cila belajar, udah bahas kan high class story sama behind the high class story. Nah, dari itu semua intinya adalah Tuhan itu peduli pada bagian yang tidak terlihat, pada bagian behind the high class story-nya, bukan high class story-nya gitu. Eh, ya ini juga itu sih juga pelajaran juga sih buat aku sih, bahwa aku tuh harusnya fokusnya jangan di highlight story-nya doang, tapi harusnya di behind the highlight story. Itu pergumulanku sama Tuhan, terus gimana aku mau dibentuk kayak gitu. Cuman kadang eh, kita sebagai manusia kan kebanyakan fokusnya di highlight gitu kan. Gimana kita harus sukses, harus naik karir, harus apa, tapi kita nggak fokus di behind the highlight-nya, kayak pergumulannya, kayak gimana kita cara merespon penolakan kayak gitu. Kalau kalau kata Lekter juga kan, manusia itu pasti sebab manusia melihat apa yang di depan mata, tapi Tuhan melihat hati gitu. Jadi mau kita bagusin highlight story kita sebagus apapun, mau kita indah-indahin highlight story kita seindah apapun, tapi Tuhan itu tetap melihat hati, Tuhan tetap tahu behind the highlight story yang kita indah-indahin itu gitu. Jadi harusnya kita sebagai anak-anak Tuhan juga harusnya lebih fokus ke behind the highlight story, bukan highlight story-nya kayak gitu sih teman-teman. Ya ini mungkin mungkin ini pengingat buat kita bareng-bareng ya, terutama aku juga sih kayak gitu. Nah, sebelum ke bagian sharing sesi tanya jawab ya, pas aku bikin materi ini sih ada satu lagu yang eh, aku sangat sangat dapat sih liriknya sih. Kita sembari dengar dan worship bareng-bareng kali ya. Kedengeran nggak teman-teman? Dengar dengar. Sekarang enggak. Nick nggak keluar nih.
Nggak kedengeran nih. Coba lu jangan di mute deh. Iya, nggak keluar nih suaranya nih. Tadi keluar sebelum kamu ngomong. Berarti tadi nggak kedengeran ya teman-teman? Iya nih, tadi setelah Oh, kamu nanya nggak dengar, padahal awalnya dengar. oh, Tapi nggak ya apa-apa, udah nggak lah ya, apa-apa. udah tahu juga lagunya lah ya. Ada lirik kok, ada lirik. Iya, iya. Ya udah kalau gitu. eh Apa namanya? Kita langsung ke sharing aja kali ya. Ini ya bahan diskusinya ya. Iya. Nah, sesuai dengan pembahasan kita tadi, eh apa highlight story hidup kamu yang bisa kamu gambarin ke sekarang? Cuman nggak usah dari 5 tahun kayak tadi ya. Kalau misalkan yang sekarang ya sekarang aja nggak apa-apa. Baru menurutmu apa highlight story yang orang lain pikirkan tentang dirimu? Baru dibalik salah satu highlight story hidupmu, bagaimana kamu melihat penyertaan Tuhan? Gitu. Sebelum itu kita doa doa itu aja kali ya, doa tutup supaya sekalian sharing-sharing habis itu kalau mau nutup.
Foto Oke, dulu, kan itu foto. foto ya. Oh iya. Eh, apa tadi Eh, mau doa dulu kan? Hah? Doa dulu atau bebas, foto dulu? Doa dulu atau bebas. foto, baru sharing. Ini. Sorry sorry. Aduh. Ini doa dulu atau foto dulu guys? Doa dulu aja. Oh, yaudah. Eh, sebelum kita masuk ke sharing dan foto, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang dalam surga, terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu, kasih-Mu ya Bapa, atas sharing malam ini ya Bapa, yang mengajarkan kami ya Bapa bahwa kami harus fokus pada behind the highlight story Bapa, bukan hanya di highlight story-nya ya Bapa. Kami harus fokus pada hal-hal yang tidak terlihat, bukan hanya hal yang terlihat ya Bapa. Bapa, ajarkan kami ya Bapa supaya kami bisa fokus ya Bapak pada hal-hal yang tidak terlihat tersebut ya Bapak, seperti pergumulan kami ya Bapak, seperti bagaimana kami dibentuk oleh-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, seperti kami ingin saling sharing dan bertanya satu sama lain ya Bapak. Sertailah kami ya Bapak supaya sharing yang akan kami bicarakan ya Bapak dapat berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami telah berserah berdoa mengucap syukur. Amin.